Orang yang himmahnya, visinya adalah kehidupan dunia, syattatallahu alaihi amrah, Allah akan pecah urusannya. Jadi bikin dia tidak fokus, bikin dia pikirannya kemana-mana. Coba lihat, ceknya lagi sholat. Orang yang himmahnya dunia, dia sholat itu supaya rezekinya lancar. Jadi bukan karena ingin nyembah Allah. Orang-orang ini kalau dikasih ijazah sama gurunya surat Waqiah, itu surat Waqiah itu kan nama Allah, bukan untuk dia tadaburi, tapi niatnya cuma satu, semoga rezekiku lancar. Dikasih wiridan sama guru, sholawat dong kamu. Dia sholawat bukan karena cinta Nabi, tapi karena dia pengen duitnya banyak. Nah, ini orang-orang yang disebut syattatallahu amrah. Maka orang ini kalau zikir nggak pernah fokus, sholawat nggak pernah cinta, nggak pernah rindu. Itu syattata, kolbunya dibuat nggak bisa fokus ya. Dalam urusannya jadi banyak, syattata alaihi amrah, maka urusannya jadi macam-macam, jadi ribet. Seharusnya mudah jadi ribet. Wa ja'ala faqra baina ainai. Dan Allah kemudian menanamkan satu sifat mental yang tidak, akibat dia tadi tidak bagus himmahnya. Mental apa? Mental kefakiran di sininya, baina ainai, di bagian otak depannya itu yang kita sebut kortek lebih kurang ya. Itu di bagian sini, itu angan-angannya jadi kayak mental miskin. Orang mental miskin gimana? Orang mental miskin gimana? Mau dia kaya, pengen dapat lebih, maka mental miskin ini dikasih berapa aja nggak puas-puas. Ini yang kita sebut tamak, ditamak. Maka saya sering nanya, di bulan puasa kita pernah buat kajian Mukhtasar Ihya, dan saya nanya, mungkin masih ingat, yang koruptor itu, korupsi itu orang kaya apa orang miskin? Orang kaya ya, bener. Orang miskin apa yang mau dikorupsi? Jabatan gak punya. Jadi ada penyakit orang yang cinta dunia. Apa penyakitnya? Fakir, mental fakir, mental miskin. Jadi miskin itu penyakit mental kalau dalam ilmu kerohanian ya. Sedangkan kaya itu adalah anugerah yang dalam jiwa ya. Al-ghina ghina nafs. Kekayaan itu adalah ketika kita merasa diberi kecukupan oleh Allah. Apalagi zaman Covid begini, orang-orang dia kadang masih dikasih kecukupan tapi ngeluh terus. Nah, orang fakir, mohon maaf, itu suka ngeluh nggak? Suka ngeluh. Allah sudah cukupi, masih ngeluh, takut orang lain minjem sama dia ya, maka dia ngeluh. Kalau nggak mau minjemin, nggak usah dipinjemin, nggak usah ngeluh-ngeluh ya. Walam ya'tihi minha illa ma kutiba lahu, illa ma kataba lahu. Dan Allah tidak berikan dia dunia kecuali yang sudah ditetapkan bagi dia. Berarti sebatas dia usaha, segitulah dia dikasih. Wa man kana hammuhu al-akhirah jama'a Allahu syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya raghimah ya. Siapa yang himmahnya, visinya akhirat, Allah jadikan, Allah kumpulkan, urusannya dipermudah, pikirannya pun jadi ringan ya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Lalu kalau tadi kefakiran itu mental yang ada di sini, angan-angan. Kalau ini kebalikan, orang yang himmahnya akhirat, Allah tanamkan cahaya namanya Al-Ghani di dalam kolbunya, sehingga orang itu punya rasa kecukupan, merasa cukup aja, cukup gitu. Jadi nggak ada ngeluh. Orang kalau berkecukupan, dia mengeluh nggak? Dia nggak ngeluh. Ah, ini dia. Wa atathu dunya raghimah. Lalu dunia datang kepadanya ya, seperti kita narik hewan ternak itu kan hidungnya bisa dikasih tali tuh ya. Nah, terserah dia mau ngapain. Ini masalahnya bukan masalah kaya atau miskin, ini masalah mental ya. Cinta dunia atau cinta akhirat.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ahabba dunya adarra bi akhirati. Ya. Orang yang cinta dunia, maka dia akan merusak akhiratnya. Ini ada di riwayat Imam Ahmad dan Hakim. Wa man ahabba akhiratah adarra bi dunya. Siapa yang mencintai akhirat, dia akan mengorbankan dunianya. Wa kataba ba'dahu, apa lafaz berikutnya, ya, fa'atharu ma yabqa ala ma yafna. Fa'athiru, ya, maka dahulukan apa yang kekal terhadap yang fana. Yang kekal yang mana? Yang akhirat, ya. Sahabat-sahabat yang melakukan Allah, apa yang kekal itu? Pertama, mengenal Allah. Yang kedua, ritual menyembah Allah. Itu kekal. Pertama, mengenal Allah. Maka pertanyaan masuk kubur pertama kali apa? Masih ingat? Man rabbuk? Siapa Rabbmu? Artinya orang ketika bangun nanti di alam kubur, Bapak, ini kita kalau bangun di alam kubur nanti, itu seakan-akan kita bangun tidur, nggak nyadar kalau sudah mati. Kapan sadarnya? Kalau ada mungkar nakir nanya. Kalau mungkar nakir nanya baru. Kalau di hadis Imam Nasai itu disebutkan, jika orangnya soleh, yang bertanya ini wajahnya bagus. Kalau yang nggak soleh, wajahnya kayak pocong gitu, Pak. Jadi apa yang paling menakutkan dalam diri kita, ntar datangnya seperti itu. Baik. Namun sekarang orang mendahulukan ritual penyembahan daripada menyembah mengenal yang disembah. Yang pertama apa dulu dong seharusnya? Mengenal yang disembah. Itu yang Nabi ajarkan 13 tahun di Mekah. Di Madinah cuma 10 tahun lewat sedikit, itu baru diajarkan syariat. Coba perhatiin di situ. Anak, gadis nih, jangan langsung disuruh pakai jilbab. Ajarin dulu dia mengenal Allah yang menyuruh pakai jilbab. Nanti dia akan pakai jilbab dengan senang hati. Gitu. Ya kalau dia nggak pakai itu urusan dia nanti kalau sudah dewasa kan. Jadi jangan langsung dipakai-pakein mulu. Ajarkan dulu ilmunya, siapa yang nyuruh, untuk apa gunanya. Jangan dibalik. Anak kecil jangan main suruh langsung, kan di hadisnya begitu. Kalau anak 7 bangunin, kalau 10 nggak bangun dipukul. Itu bab fikihnya, bab taklim fikihnya. Tapi di bagian lain kan ada, agar mengajarkan anak-anak ma'rifatullah. Ngajarin anak ma'rifatullah jangan yang tinggi-tinggi dulu, yang sederhana-sederhana, ya.